dalam kelompok memberikan kebahagiaan. Pentingkah kita beragama? Sebagai warga Indonesia, kita dituntut untuk beragama. Kalau tidak beragama, mungkin orang menyebut kita adalah seorang ateis, yang umumnya orang mengatakan tak beragama. Yang perlu kita sikapi dalam beragama adalah bagaimana ketika kita beragama bisa menjadikan hidup kita lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Ketika kita beragama, di dalamnya terdapat dua unsur yang sangat penting, yaitu budaya atau tradisi dan ajaran. Sebagian orang percaya pada sebuah kepercayaan atau upacara-upacara yang sudah membudaya dan mendarah daging di masyarakat setempat, bahkan menganggap dirinya anti pada ajaran. Seperti halnya adalah kepercayaan tentang animisme-dinamisme. Budaya atau tradisi-tradisi seperti itu bukanlah barang asing bagi kita. Budaya semacam itu tidak akan mampu terlepas dari kita semua, walaupun kita sebagai orang yang fanatik sekalipun. Manusia melaksanakan tradisi-tradisi tertentu yang didasarkan pada kepercayaan, keharusan, atau pola hidup suatu kelompok di mana dia dilahirkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga tradisi itu penting dan berguna. Hal mana Sang Buddha tidak menyatakan semua tradisi itu keliru, tetapi menasehatkan kita untuk lebih berhati-hati melaksanakannya. Mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Kita harus menyaring serta memisahkan tradisi-tradisi tertentu yang ketinggalan zaman dan tidak berguna setelah suatu masa. "26 abad yang lampau, di zaman Sang Buddha Gautama sudah terjadi pergoncangan antara para suku Kalama dan guru-guru besar. Dalam Kalama Sutta, para suku Kalama yang terkenal dengan suku yang harmonis, namun mendapatkan goncangan dari guru-guru besar pada waktu itu, yang membuat para suku Kalama merasa bingung. Ada yang mengatakan bahwa ajaran ini benar, yang lain salah. Buddha Gautama memberikan ajaran yang salah satu dari 10 poin yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah, jika tradisi atau budaya itu baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, silakan dipraktikkan. Tetapi jika budaya atau tradisi itu tidak bermanfaat dan merugikan berbagai pihak, maka janganlah dilakukan. Bagaimanakah tradisi yang baik? 1. Tradisi puja bakti. Puja bakti adalah sesungguhnya budaya belakangan yang dilakukan oleh para siswa-siswi Buddha Gautama yang sangat baik dikembangkan. Di dalam puja bakti, kita akan tahu banyak hal, seperti membaca Pali Wacana yang baik dan benar sesuai pelafalan Pali, merenungkan sifat-sifat luhur yang diajarkan dalam sutta, gata, patah, anusati, dan parita. Di samping itu, juga kita melakukan meditasi, mendengarkan dhamma, berdana, dan patidana. Melakukan puja bakti atau laku hormat bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu amisa puja dan pati-pati puja. Amisa puja atau penghormatan dengan mempersembahkan berupa materi. Sedangkan pati-pati puja adalah laku hormat dengan mempraktikkan dhamma.
2. SPD atau Sebulan Pendalaman Dhamma. SPD sebenarnya juga budaya belakangan yang dilakukan oleh umat Buddha di Indonesia. SPD ini sesungguhnya berawal dari ide atau gagasan umat Buddha di Bali. Budaya SPD ini biasanya dilakukan sebulan menyongsong Hari Raya Waisak. Di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan seperti praktik atasila atau melaksanakan 8 moralitas, berdiskusi dhamma, mendengarkan dhamma, bermeditasi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah budaya atau tradisi yang kurang baik? Seperti halnya yang diajarkan oleh Sang Buddha Gotama, bahwa upacara-upacara yang dilakukan seyogyanya tidak merugikan satu sama lain. Jangan membuat upacara tetapi makhluk lain merasa dirugikan. Contohnya melakukan persembahan kepada leluhur tetapi harus membunuh binatang terlebih dahulu. Hal demikian kurang tepat untuk dilakukan. Ajaran Buddha Gotama mengajarkan tentang cinta kasih dan kasih sayang yang selalu dipancarkan setiap saat tanpa kecuali. Budaya atau tradisi diibaratkan seperti kulitnya, agar sama halnya dengan ajaran intinya. Antara tradisi dan ajaran tidak bisa dipisahkan. Sebelum Sang Buddha Gotama Mahaparinibbana, pada saat itu, orang belum mengenal ajaran agama. Pada saat itu dikenal dengan nama Buddha Sasana. Namun, ketika Sang Buddha Gotama sudah mangkat, sebuah agama muncul. Ajaran agama Buddha menitik beratkan pada pembebasan dari duka. Inti ajaran Sang Buddha sesungguhnya terletak pada Cattari Arya Sacani, atau 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia itu adalah: 1. Kebenaran mulia tentang penderitaan. 2. Kebenaran tentang sebab penderitaan. 3. Kebenaran tentang akhir dari penderitaan. 4. Kebenaran tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Agama Buddha adalah sebuah agama yang mengajarkan kita untuk mengerti bahwa manusia bukan untuk agama, tetapi agama untuk digunakan manusia. Agama dapat diibaratkan seperti sebuah rakit untuk menyeberangi sungai. Setelah tiba di pantai seberang, seseorang dapat meninggalkan rakit tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Sambil mempraktikkan ajaran agama, kita juga harus bersikap hormat terhadap agama lain. Memang sulit menaruh rasa hormat kepada kepercayaan orang lain, dan sikap buruk terhadap keyakinan orang lain yang tampak ini harus dapat ditoleransi dengan tanpa mengganggu atau menghina agama lain. Banyak agama lain yang telah mengajarkan kepada pengikut-pengikutnya untuk mengambil sikap ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.